Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita pada saat ini dimanapun kita berada. Kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Yuk sama-sama kita lihat di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, 12 dan 13. Firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Puji Tuhan. Saat ini kita akan lihat sama-sama di dalam Alkitab yang telah kita bacakan tadi bahwa aku, siapa aku itu Tuhan, mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kamu di sini semuanya adalah kita. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi pertanyaannya, apakah rancangan damai sejahtera ini sudahkah kita merasakan dalam setiap kehidupan kita sampai saat ini? Ataupun sebaliknya, apakah kita tidak pernah merasakan rancangan Tuhan dalam hidup kita? Yaitu rancangan damai sejahtera, atau masih ada yang bertanya-tanya dengan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Puji Tuhan, hari ini kita belajar sama-sama. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik dalam setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan merancangkan hal-hal yang baik yang membawakan damai sejahtera. Tetapi kenapa ada banyak orang yang masih belum merasakan damai sejahtera dalam hidupnya? Ada banyak orang yang masih belum merasakan damai sejahtera atau rancangan Tuhan yang baik dalam hidupnya. Yuk mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kenapa sampai saat ini kita masih merasakan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita? Atau mungkin kita memang sudah mengalami rancangan Tuhan yang baik, tetapi kitalah yang masih belum menyadari rancangan Tuhan itu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, apapun keadaan saat ini, mungkin kamu lagi dalam keadaan yang tidak baik. Tapi ingatlah, bukan hal itu yang Tuhan inginkan. Ketika kamu mengalami hal yang tidak baik itu, kamu kecewa. Sebab kenapa? Tuhan tidak pernah merancangkan hal itu. Sebenarnya Tuhan tidak pernah mengizinkan hal yang tidak baik itu kita alami. Tetapi kenapa kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita? Makanya saya bilang tadi bahwa mari kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Khususnya bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Apakah sudah kita benar-benar hidup di dalam Tuhan? Atau hanya setengah-setengah? Kalau kita masih dalam kata yang kedua, yaitu setengah-setengah, oleh sebab itu saat ini kita koreksi diri kita. Berubahlah. Sebab Tuhan merancangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan, Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan ingin kita merasakan itu semuanya. Tuhan ingin kita mengalami hal itu sampai detik akhir hidupnya kita. Tuhan ingin kita mengalami hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, saudara-saudari, marilah kita terus berada di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera? Bagaimana kita bisa merasakan rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita? Ayat yang ke-12 dan ke-13 di situ mengatakan, apabila kamu berseru. Kata berseru artinya itu memanggil nama Tuhan. Mungkin dalam keadaan kita dalam keadaan terjepit mungkin. Keadaan dalam hal yang tidak baik. Tetapi kita tidak mengingat bahwa ada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan berseru kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-13, mencari aku. Mari
masih ada kesempatan untuk mencari Tuhan. Maka hal-hal yang baik, hal-hal yang membawakan damai sejahtera itu akan terus berada dan terus kita alami dalam hidup kita. So, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah menyerah dalam hidup kamu. Sebab Tuhan merancangkan hal-hal yang baik dalam hidupmu. Damai sejahtera yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, ini yang menjadi firman Tuhan dalam yang saya bawakan saat ini. Biar ini menjadi berkat bagi kita. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus